wasallam, "Man kharaja fi thalabil ilmi fahuwa fi sabilillahi hatta yarji'a." Yang terhormat Dekan Fakultas Agama Islam Dr. Sofyan Hadi Musa SPDI MPD, yang saya hormati Kepala Program Studi Ekonomi Syariah Ibunda Dr. Muhayyaroh SAG MAG, yang saya hormati Bapak Ibu dosen pengajar Prodi Ekonomi Syariah, serta rekan-rekan mahasiswa-mahasiswa ekonomi syariah yang saya banggakan. Puji syukur marilah kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kesehatan dan kesempatan kepada kita semua sehingga dapat hadir pada acara sosialisasi kemahasiswaan pada hari ini. Salawat beserta salam tak lupa tercurah kepada Nabi Muhammad SAW, dan semoga kita mendapatkan syafaatnya di akhir kelak. Amin ya robbal alamin. Perkenalkan, saya Sopana Pisa dari mahasiswi semester 5 sebagai pembawa acara pada hari ini. Baiklah, sebelum acara ini dimulai, izinkan saya untuk membacakan pembahasan mengenai program KAK ini. Teman-teman, kredit aktivitas kemahasiswaan atau KAK ialah program baru yang wajib kita pahami. KAK adalah program baru yang dirancang untuk membantu mengoptimalkan aktivitas kemahasiswaan sebagai salah satu syarat meraih lulus tepat waktu. Apa saja yang akan dibahas, yakni apa itu KAK, Sispema, PKM, karir minat dan bakat, dan mental kebangsaan dan etika. Jadi penting untuk teman-teman semua simak beberapa pembahasan yang akan disampaikan oleh beberapa materi. Baik, saya akan membacakan susunan acara pada hari ini, yakni yang pertama pembukaan, yang kedua pembacaan doa, yang ketiga sambutan oleh Kepala Program Studi Ekonomi Syariah, yang keempat yakni pembahasan beberapa materi, dan dilanjutkan dengan diskusi, dan terakhir yakni penutup atau doa. Baik, adapun acara pertama yakni pembukaan, mari kita buka acara ini dengan ucap basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Adapun acara selanjutnya yakni pembacaan doa yang akan dipimpin oleh Ustadz Ahmad Dipai. Kepadanya dipersilahkan. Baik, dan rekan-rekan semua yang terdapat Subhanahu wa Ta'ala. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala meridhoi semua rangkaian kegiatan yang kita lakukan pada kesempatan sore hari ini. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wal akhirin wa barik wa sallim wa radiyallahu ta'ala an kulli sahabati Rasulillahi ajma'in. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakal syukru kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allah ya Rabb, kami bermunajat kepadamu ya Allah kesempatan sore hari ini dengan penuh ketundukan dan memohon ampun atas segala dosa dan khilaf yang telah banyak kami lakukan ya Allah. Ya Allah ya Rabb, mudahkanlah kami dalam rangkaian menuntut ilmu, dalam rangka meraih keridhaan-Mu ya Allah. Yang kami lakukan adalah bagian dari upaya kami untuk menyempurnakan rangkaian menuntut ilmu di dalam Al-Quran. Ya Allah, jadikan semua langkah kami dalam rangkaian menuntut ilmu menjadi jalan bisa kami jalan. Ya Allah ya Rabb, mudahkanlah diri kami dalam rangkaian ketaatan kepada-Mu. Jangan biarkan kami dari terlalu jauh ya Allah. Ya Allah ya Rabb, hanya kepadamu lah kami meminta segala pertolongan, dan hanya kepadamu lah kami minta segala yang kami inginkan. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna khasirin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Link ngapain? Bisa terminal lagi. Kalau nanti. Alhamdulillah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Baik.
menginjak acara selanjutnya, yakni sambutan dari Kepala Program Studi Ekonomi Syariah kepada Ibunda Dr. SPG MAG, kepada disilahkan. Si Putra belum diri. Makan dong. Sebentar ya, ini Bu Yaranya belum bisa masuk ini. Iya Pak, apa lanjut ke langsung ke materi aja mungkin ya Yang Pak? berikut saja Sambutannya nanti enggak, ini ya. Bu Yara berusaha untuk masuk dulu. Jangan jangan melangkah dulu, takutnya nanti. Pak Bengkel juga sama Pak, ya, belum bisa ya. iya Pak, nggak bisa, belum Tapi bisa tadi katanya. tadi Bu, saran Pak Abdullah sih lanjut saja, Pak Dokter. oh gitu, kalau Ya, nggak ada masalah. Bu Yara ya. ini lagi mau masuk katanya nih, tadi saya nelpon. Oh Tadi ya. tadi saya Tadi nelpon tunggu katanya dulu lagi bentar mau ya. masuk, tapi nggak tahu deh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Ibu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Bu, silakan Bu. Silakan, udah dibuka. Sudah Ibu. Sudah Bu. Tinggal Bu Oke, Yara baik. pembukaan Bu, sebelum dimulai. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabi ajmain, amma ba'du. Yang kita hormati bersama dosen kemahasiswaan Pak Abdullah, Pak Ahmad Rifai untuk kedua kalinya, Pak Duktur Mutawali. Ya, terima kasih para bapak-bapak keren yang sudah meluangkan waktunya untuk berbagi ilmu pada sore hari ini. Ya. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah atas segala nikmatnya sehingga kita masih bisa berkumpul dalam keadaan sehat tanpa kurang suatu apapun juga. Salawat serta salam kita sanjungkan kepada baginda Rasulullah SAW yang telah membawa kita dari alam kebodohan menuju dinul haq Islam. Anak-anakku sekalian, alhamdulillah hari ini meskipun libur aktivitas kita nggak berhenti. Kalau saya mengutip tadi apa yang diuraikan oleh Pak Ustadz Rifai, al-istirahah,
gitu ya. Hiya intiqalul apa Mas? Intiqalul amal min amalin wahid ila amalin Ah, akhar. itu gitu ya. Jadi seperti itu ya. Agenda kita sore ini adalah sosialisasi tentang sebuah sistem baru yang ada di apa namanya LKA, yaitu sistem tentang kredit aktivitas kemahasiswaan atau KAK. Ini bukti bahwa Ekshar itu selalu menyesuaikan diri dengan perkembangan sistem yang ada. Insya Allah kita tidak ketinggalan zaman. Yang penting adalah anak-anakku sekalian juga mau terus mengupdate diri untuk menyesuaikan, gitu ya. Jadi mohon disimak baik-baik karena ini tentang KAK ini nanti di dalamnya kemudian juga akan diuraikan tentang Sispema, tentang PKM, tentang karir, juga tentang mental kebangsaan, gitu ya. Dan ini menjadi syarat nanti ketika kalian akan mengikuti ujian akhir. Ya, jadi mohon disimak, jangan disambi, gitu ya, jangan disambi ngopi, tapi disimak. Saya tadi pagi juga saya menyimak dengan baik, duduk dengan manis di depan laptop, mendengarkan uraian Pak Ustadz, gitu ya. Nah, sore ini saya berharap kalian begitu. Untuk sore ini saya mohon izin, Pak Abdullah, Pak Duktur Mutawali, Pak Rifai, dan anak-anakku sekalian, saya nggak bisa mendampingi sampai akhir. Agenda saya sore ini sebetulnya dua, satu ke makam, satu silaturahmi nengok orang sakit, tapi kayaknya nggak keburu, gitu ya. Jadi mohon maaf saya habis membuka, nanti langsung izin keluar dari Zoom. Baik, mari kita buka acara pagi sore hari ini. Acara sore hari ini dengan sama-sama kita membaca basmalah. Ya, semoga Allah berkahi kegiatan kita pada sore hari ini. Terima kasih banyak. Sekali lagi buat para narasumber, buat anak-anakku sekalian yang hebat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mau ada foto nggak, Sopa? Ada Ibu. Oke, sebelum Ibu keluar ya. Ayo teman-teman, dibuka ya kameranya. On cam dulu sebentar. Teman-teman, nah dibuka, ada 3 sesi ya teman-teman. Bagaimana gini bukanya? Oh, Dari itu yang belum cakep-cakep. ada yang membuka. Masih banyak yang belum buka. Malu banget Ibu. Oh, kamera kan? Di lu mah cepet. Romi ada Romi gak? Romi. Yang mana sih? Yang namanya Romi hadir dong. Udah ya. Sesi pertama, yuk difoto dulu ya teman-teman. Senyum. 1, 2, 3. Ya elah. Sesi kedua. Buka lagi kamera. 1, 2, 3. Sesi ketiga. Senyum ya teman-teman. 1, 2, 3. Oke banget Romi. Pejabat lu lagi. Coba. Oke, sudah. Belum, satu lagi.
1, 2, 3. Udah, Ibu. Oke, baik. Ini baru 58, tadi pagi 80 sekian. Mohon semua ketua kelas ya agar teman-temannya segera bergabung. Ini penting terutama kelas paling senior yang sebentar lagi selesai. Arum, siapa lagi nih yang baru hadir? Baru sedikit saya lihat yang senior nih ya. Tolong teman-temannya Sofa agar segera bergabung, nak. Gitu ya. Oke, terima kasih. Terima kasih Ibu atas sambutan yang telah disampaikan. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Amin ya Rabbal Alamin. Baik, teman-teman sekalian, untuk acara selanjutnya yakni pembahasan mengenai KAK yang disampaikan oleh 3 materi. Adapun pemateri yang pertama mengenai bela bangsa yang akan disampaikan oleh Bapak Ahmad Rifai SEIMSI. Kepadanya dipersilahkan. Baik, izin Pak Dr. Gawali dan rekan-rekan semua. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Nahmaduhu wa wabarakatuh. nasta'inuhu Waalaikumsalam wa warahmatullahi na'udzu wabarakatuh. billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Alhamdulillah, selamat sore rekan-rekan semua, Bapak-Ibu semua yang dirahmati Allah. Bagi yang jurusan ini semua jurusan XR, mungkin tadi yang sudah ikut pada kajian ekonomi syariah, kita ketemu kedua kalinya, tapi dengan kostum yang berbeda. Pada sore hari ini sebuah kebahagiaan bagi saya pribadi bisa berada di tengah-tengah kalian dalam rangkaian kegiatan KK pada kesempatan sore hari ini. Izin untuk menyampaikan materi dan men-share materi pada kesempatan sore hari ini terlebih dahulu. Bagian pembahasan kita di kesempatan sore hari ini bicara tentang Saya kebak anjir pindah-pindah atau gue ngapain? Pak Rifai yang share screen atau gimana? ya mau share screen sebentar. Layar mana sih? Suaranya nggak ada Pak Rifai. Mafi
Ada suaranya? Halo, kedengaran nggak? Ada Pak. Ada Pak. Ya, ada itu. Ada Pak, ada. Kita lanjutkan, dengar semua. Ya, kita lanjutkan rekan-rekan semua. Tentunya mental kebangsaan ini atau wawasan kebangsaan ini menjadi satu hal yang penting bagi kita karena tentunya bicara tentang wawasan kebangsaan ini adalah satu sikap dan perilaku kita bagian dari wujud dari kecintaan kita terhadap tanah air. Kalau dalam konsep agama, kita kan dianggap sebagai dan mandat sebagai khalifatul ard, sebagai khalifah, kita juga menjadi maka agen perubahan. Oleh karenanya tentunya mental kebangsaan harus ada melekat dalam jiwa kita, karena ini menjadi satu ciri yaitu bukti kecintaan kita terhadap tanah air, kemudian dalam bentuk kita kesadaran berbangsa dan bentuk tanggung jawab sosial kita. Tentunya melalui mental kebangsaan ini, maka topik bagi kita bersama dengan kita. Oleh karenanya ini kan sejalan dengan yang disebut dengan syubhanul yaum bijalul ghad, atau yang disebut juga wa innamal umamu basir ini tentunya rekan-rekan semua dengan perubahan air kebangsaan, kemudian juga kesadaran berbangsa, dan kita memiliki tanggung jawab sosial. Segala sesuatu yang kita perbuat, maka pada akhirnya akan berpengaruh terhadap lingkungan yang berada di sekitar kita. Maka kemudian kenapa pentingnya mental kebangsaan atau wawasan kebangsaan ini? Karena ini dalam upaya kita yaitu memperkuat persatuan di antara kita, kemudian juga mampu membangun karakter bangsa sebagaimana kultur budaya yang telah para pejuang terdahulu, dan kemudian bagaimana kita menyongsong masa depan. Karena tentunya di tangan rekan-rekan semua, ini kemajuan bangsa ini berada di tangan rekan-rekan semua. Yang disebutkan kalau dalam sebuah patah Arab, Subhanul Yaum Rizal Ghad. Anak muda sekarang adalah menjadi pemimpin di masa yang akan datang. Iyadikum amrul ummah, di tangan kita semua, para rekan-rekan mahasiswa, ada tugas yang mengemban bagi kita semua, wa fi aqdamikum hayataha, dan di tangan kita, di langkah kaki kita tentunya menjadi kehidupan kemajuan dari bangsa itu. Maka tentunya melalui pentingnya mental kebangsaan ini menjadikan kita pribadi-pribadi yang mempersatukan bangsa, bukan justru meleburkan atau memecah belah bangsa ini, dan tentunya juga membangun satu karakter bangsa, dan pada akhirnya kita menyongsong masa depan yang jauh lebih baik. Kalau kita hubungkan tentunya juga dengan bicara etika atau kode etik, tentunya dimanapun kita berada, rasanya senantiasa etika itu akan senantiasa melekat. Aturan itu akan senantiasa melekat di tengah-tengah kita bersama. Maka kalau kita pahami bersama, bicara tentang kode etik ini, adalah satu seperangkat prinsip dan aturan yang mengatur perilaku individu dalam satu organisasi, yang tentunya dalam konteks mahasiswa, tentunya dalam hal ini adalah dalam upaya kita mengikuti seluruh pedoman dalam bertindak dan kita berperilaku di antara sesama maupun sesuai dengan apa yang menjadi peraturan melalui aturan-aturan yang telah ditetapkan oleh kampus tercinta kita. Tentunya etika ini dibangun dalam upaya membangun mental teman-teman sekaligus juga, dan tentunya agar kita semua bergerak berdasarkan aturan yang telah disepakati bersama. Fungsi kode etik ini adalah untuk menciptakan satu lingkungan yang tentunya kondusif, di mana setiap individu dapat berkontribusi secara positif. Tentunya melalui kode etik inilah yang kemudian terbangun menjadi satu sistem sirkulasi dan juga komunikasi yang baik di antara kita bersama. Kalau kita lihat misalkan dalam perspektif dalam kode etik mahasiswa, ini bisa dilihat dalam bentuk yaitu ada yang disebut dengan kejujuran akademik, ya ini sifatnya larangan terhadap plagiarisme, kemudian ya nanti akan ada ujian-ujian yang kemudian itu dibutuhkan tingkat kejujuran kita, dan kemudian juga yang kedua ada yang disebut dengan tanggung jawab sosial. Tentunya segala perilaku yang kita lakukan pada akhirnya berpengaruh pada
lingkungan atau yang berada di sekitar kita, sehingga kita menjadi pribadi-pribadi yang bijak dalam akan memiliki tanggung jawab sosial. Dan kemudian bagian dari kode etik lainnya adalah kita menghormati perbedaan. Kalau Rasulullah menyebutnya ikhtilafu baina ummati rahmah, perbedaan di antara umatku adalah satu rahmah, maka kemudian kita harus mampu melihat perbedaan itu pada akhirnya menumbuhkan keindahan. Perbedaan itu menumbuhkan saling menguatkan di antara kita. Maka kemudian bukan berarti perbedaan itu adalah sebuah perpecahan atau perbedaan itu menunjukkan pada satu prinsip-prinsip yang kemudian melahirkan pada satu yang merasa lebih atau yang lain kemudian merasa kurang. Maka ini adalah menjadi kode etik bagi kita bersama. Maka kemudian yang menjadi hubungan mental kebangsaan dengan kode etik, tentunya bisa kita lihat di sini bagaimana ketika seseorang mempunyai pribadi kebangsaan yang baik, maka insya Allah akan tergambarkan pada bentuk ketaatan kode etik. Kemudian individu yang menjunjung tinggi kode etik, maka pasti akan memperkuat rasa cinta, tanah air, dan juga sosial. Penting untuk kita bersama menginternalisasi kedua nilai ini, karena pada akhirnya kedua poin ini, baik mental kebangsaan dan juga kode etik, menjadi dua nilai yang harus tertanam dalam diri kita dan tercermin dalam berbagai macam perilaku yang kita lakukan, terlebih dalam lingkungan kampus cinta kita. Kalau kita lihat pada sisi penerapan, misalkan pada mental kebangsaan dibentuk, bisa dilihat dalam kegiatan sosial kita, itu kan bagian dari bentuk kecintaan kita, kepedulian kita, dan tentunya kehadiran kita terhadap bangsa ini. Dan kemudian partisipasi kita dalam pemilu sebagai wadah untuk kita mencari pemimpin-pemimpin kita, sehingga kita tidak boleh apatis terhadap pemilihan itu, karena menjadi bagian dari partisipasi kita dalam berbangsa, dan juga tentunya dengan upaya kita menghargai budaya lokal. Maka kemudian kalau kita lihat dalam penerapan kode etik, misalkan di lingkungan kampus kita ada istilah yang disebut dengan misalkan menghindari fokus, karena tentunya melalui akhlak inilah menjadi nilai yang penting bagi bangsa ini, dan kemudian bagaimana kita membangun kolaborasi yang positif. Kalau kita lihat, mungkin nanti bisa di-share, insya Allah ini beberapa aturan-aturan yang nanti mungkin akan di-share kepada rekan-rekan semua dalam rangkaian bentuk dalam kode etik yang telah dibangun bersama. Mungkin dalam membangun bangsa ini tentunya ya semakin berkembang dan globalisasi yang semakin maju, maka tentunya budaya asing semakin banyak, maka kemudian makin menjadi tantangan bagi kita dalam membuktikan tentang kawasan kebangsaan dan kecintaan kita terhadap bangsa ini. Dan tentunya kurang memahaminya, pemahaman terhadap sejarah, dan juga perpecahan yang banyak juga terjadi di tengah masyarakat. Maka tentunya pendidikan karakter menjadi satu hal yang penting, dan kegiatan sekuler terus kita ikuti, dan juga diskusi dan seminar bagian dari upaya kita membangun dan meningkatkan wawasan kita bersama. Oleh karenanya tentunya pendidikan karakter menjadi satu hal yang penting bagi kita bersama, dan kegiatan ekstrakurikuler serta diskusi bersama. Ini mohon izin rekan-rekan semua, saya karena juga harus mengisi rangkaian acara Sarasehan, saya rasa ini kalau nanti kode etiknya akan di-share dalam oleh Saudara, bagian dari kita mengetahui bersama perihal aturan dan juga kode etik dalam rangkaian perkuliahan kita. Demikian rasanya yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya dari saya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak. Izin ya, maaf. Baik Pak. Baik, untuk pemaparan materi mengenai pemaparan Sispema yang akan disampaikan oleh Bapak Abdullah SHIMAG, kepadanya dipersilahkan. Terima kasih Kak Sofa. Bentar ya. Buat saya dulu. Mohon teman-teman untuk disimak ya.
kode etik kontributif prestasi. Silakan Pak. Sudah timbul belum, Pak? Bapak yang share Sudah Pak. timbul belum? Sudah Pak, sudah ada. Sudah ada? Udah ini? Sudah, Oke. ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Mohon maaf teman-teman sekalian mengganggu waktu liburannya, karena ini hal penting harus disampaikan kepada teman-teman mahasiswa tentang program baru yang disampaikan oleh lembaga kemahasiswa dan alumni Universitas Pamulang yang harus tersampai kepada mahasiswa, karena salah satunya tadi yang telah disampaikan sama Pak Rifai, dan sekarang yang saya akan menyampaikan tentang SISPEMA, dan nanti setelah ini akan ada informasi tentang KAK, yang mana inilah sistem baru untuk persyaratan ujian proposal skripsi. Nanti kalau teman-teman sudah mencapai angka kredit yang telah ditentukan di AK-AK, maka insya Allah akan bisa mendaftar ujian proposal skripsi. Namun apabila tidak tercapai dengan poin yang ditargetkan, maka teman-teman harus memiliki surat khusus ujian dari Wakil Rektor 3 ke bidang kemahasiswaan. Maka oleh karena itu teman-teman baik dari semester 1 dan sampai semester 5 ini harus mengikuti kegiatan ini. Nanti ketika teman-teman sudah mengikuti ini, mohon teman-teman untuk melaksanakan kegiatan menguploadkan data-data yang telah ditentukan nanti yang akan disampaikan oleh Dr. Mutawali. Kalau saya ini akan menginformasikan tentang tata cara pengisian SISPEMA, Sistem Identifikasi Potensi dan Prestasi Mahasiswa, atau disebut dengan SISPEMA Unpam. Jadi setiap mahasiswa Universitas Pamulang ini harus memiliki akun yang namanya SISPEMA. Jadi setiap mahasiswa ini sudah otomatis memiliki beberapa akun yang harus dimiliki. Antara lain adalah e-learning, Unpam, SISPEMA, Siskerma, Sintias, dan sebagainya. Namun teman-teman hanya mungkin baru tahu beberapa saja, padahal itu masih banyak beberapa sistem yang harus diketahui oleh teman-teman semua. Teman-teman yang sudah tidak asing lagi adalah dengan e-learning dan Unpam. Untuk yang SISPEMA mungkin teman-teman masih banyak yang belum paham tata cara pengisiannya, padahal ini sangat penting sekali untuk penunjangan pembelajaran di kampus, sangat penting sekali juga untuk peningkatan prodi, fakultas, dan universitas. Dalam di sini adalah definisi sistem pelaporan prestasi. Akan saya sampaikan nanti penggunaan sistem pelaporan prestasi, alur penggunaan sistem, cara penggunaan sistem pelaporan prestasi, dan daftar istilah. Oke, definisi sistem pelaporan prestasi adalah pelaporan prestasi yang dimaksud di sini adalah prestasi yang diraih oleh mahasiswa selama menjadi mahasiswa, yang meliputi prestasi akademik dan prestasi non akademik yang berdasarkan peraturan Rektor nomor 2 tahun 22. Jadi teman-teman apabila nanti memiliki bidang prestasi bidang akademik atau non akademik, mohon segera untuk mengupload di SISPEMA. Prestasi akademik ini apa? Bidang yang sesuai dengan prodi atau bidang yang mendukung perkuliahan atau bidang yang sesuai dengan profil prodi. Kalau yang non akademik ini adalah bidang yang tidak mendukung prodi. Misalnya kalau yang prestasi akademik tadi, misalnya teman-teman mengikuti kegiatan kejuaraan debat ekonomi syariah, nah itu bisa dikatakan akademik. Atau teman-teman ikut lomba baca kitab kuning, itu sebagai akademik karena menunjang pelajaran fikih atau sebagainya. Kalau non akademik, teman-teman ikut lomba
sepak bola atau futsal, bulu tangkis dan sebagainya. Yang sifatnya sebagai bukan profil lulusan, tapi hanya sebagai prestasi perlombaan. Prestasi yang dimaksud di sini adalah prestasi yang menjuarai 1, 2, 3 harapan dan partisipasi. Jadi teman-teman kalau misalnya lomba menang maupun tidak menang, itu bisa mengupload di Sistema. Walaupun nanti yang diperhitungkan adalah yang juara 1, 2, 3 gitu. Sistem pelaporan prestasi dapat diakses melalui sistema.onpam.ac.id. Nah, ini link yang harus teman-teman ketahui ya. Jadi teman-teman harus mengetahui link yang Sistema. Kalau teman-teman klik di Google sistema.onpam.ac.id itu insya Allah akan muncul. Cara peran stakeholder di ini adalah terutama adalah dari LKA, Lembaga Kemahasiswaan dan Alumni. Teman-teman yang terutama yang penerima KIP, maka itu tidak asing dengan istilah LKA. Padahal LKA ini sangat penting sekali bagi mahasiswa dan teman-teman alumni. Terus nanti yang berkepentingan di sini juga adalah mahasiswa. Mahasiswa sebagai tolak ukur prestasi mahasiswa. Kemudian di situ ada dosen pendamping. Jadi teman-teman harus sering komunikasi dengan pembimbing akademiknya. Kalau misalnya memang tidak ketemu dengan pembimbing akademiknya dalam perkuliahan, teman-teman bisa melalui via WA atau Zoom untuk konsultasi hal-hal yang ada permasalahan di dalam perkuliahan ataupun di luar perkuliahan. Kemudian yang memiliki kepentingan di sini adalah program studi karena sangat penting sekali prestasi mahasiswa untuk akreditasi prodi. Alhamdulillah kita kemarin ketika akreditasi mendapat nilai baik sekali dikarenakan kita sudah memiliki beberapa prestasi. Tapi kita masih menjadi catatan besar, kita belum memiliki prestasi luar negeri. Bayangkan kalau misalnya teman-teman memiliki satu prestasi luar negeri itu memiliki poin penting bagi prodi. Nanti misalnya ada perlombaan karya tulis ilmiah tingkat ASEAN atau tingkat Asia. Nah, teman-teman bisa itu mengikutinya. Nanti ketika upload itu bisa memiliki poin 100 poin. Selanjutnya, penggunaan sistem pelaporan prestasi. Sistem pelaporan prestasi memiliki 3 jenis. Yang memvalidasi adalah pertama administrator atau tingkat perguruan tinggi yang dimana di sini adalah LKA. Nah, kemudian nanti divalidasi oleh program studi yang dimana di sini ada Kaprodi atau kemahasiswaan prodi. Dan selanjutnya adalah dosen pendamping. Kemudian mahasiswa. Jadi ketika mahasiswa itu menginput atau mengupload dokumen-dokumen pendukung di Sistema, nanti langsung untuk menginformasikan segera ke dosen akademiknya masing-masing atau ke dosen pendamping yang dituliskan atau dipilihkan di Sistema. Pastikan teman-teman pemilihan dosen di Sistema sesuai dengan NIDOS dan namanya. Jangan sampai namanya salah atau NIDOS-nya salah. Maka nanti akan menyulitkan teman-teman untuk memvalidasi Sistemanya. Kemudian ketika sudah divalidasi oleh PA atau dosen pendamping atau pembina, maka nanti program studi prodi ini akan memvalidasi Sistema teman-teman. Kemudian ketika sudah divalidasi sama prodi, maka nanti akan divalidasi lanjut oleh LKA. Aktivitas akun administrator PT pengelola data pelaporan prestasi. Nah, ini akun mahasiswa melakukan pengajuan pelaporan prestasi, mengisi data ajuan prestasi, mengupload dokumen kelengkapan pelaporan prestasi, mendapat persetujuan pelaporan prestasi dari program studi. Ini alur penggunaan sistemnya, mahasiswa login Sistema, kemudian nanti mahasiswa ajukan data prestasi apa yang diinginkan. Di situ ada beberapa dokumen, ada prestasi, ada rekognisi, ada bela bangsa, ada beasiswa, ada konseling dan sebagainya. Mahasiswa melengkapi isian upload data. Jadi setiap mengisi pilihan data maka di situ ada pilihannya. Ada dokumen-dokumen yang harus diupload. Antara lain adalah
sertifikat, foto, surat tugas, undangan, dan link berita. Kemudian setelah itu sudah diupload, mahasiswa pilih anggota dosen pendamping. Jadi kalau misalnya berkelompok, maka semua anggotanya harus tercantum dan anggotanya harus memvalidasi. Kemudian ketika semua anggota sudah memvalidasi atau ya kalau sendiri sudah divalidasi, maka nanti minta divalidasi oleh dosen pendamping. Jika tidak ada ya tidak usah ditulis. Kemudian dosen mensetujui atau menolak dokumen prestasi. Jika data-data itu sudah sesuai, maka dosen pendamping atau dosen pembina atau PA-nya itu memvalidasi. Tapi kalau misalnya tidak sesuai dengan dokumen-dokumen yang dibutuhkan, maka ditertolak dan mengupload ulang. Setelah itu program validasi isian dan dokumen prestasi yang divalidasi oleh program studi. Nah, cara masuknya adalah sama seperti pasport MyUnpam. Teman-teman semua udah punya pasport MyUnpam dengan masukkan NIM, kemudian pasportnya juga sama dengan yang di MyUnpam. Nah, jenis apa saja yang ada di prestasi yang dimenangkan Universitas di sini ada beasiswa, kegiatan ilmiah, konseling, mahasiswa asing, terus kebangsaan, prestasi, dan rekognisi. Teman-teman ketika memiliki prestasi, maka teman-teman harus upload yang namanya klik prestasi. Kemudian pilih ajukan, kemudian isi jenis prestasinya akademik atau akademik. Kemudian pilih kategorinya, kelompok atau individu, kemudian pilih teman-teman juaranya, juara 1, juara 2, juara penata partisipan. Jadi teman-teman jika tidak memiliki juara, tetap untuk mengikuti klik partisipasi atau menjadi panitia penyelenggara kegiatan panitia. Kemudian tingkat prestasi, jenis tingkat prestasi internasional, nasional, provinsi, wilayah. Setelah itu sudah dipilih, maka sebutkan namanya, masukkan nama teman-teman semua. Kemudian nama asing prestasi, terus jumlah peserta misalnya itu berkelompok, tulis tanggal awal misalnya 1 hari, maka ditulis misalnya tanggal 3, tanggal akhirnya tanggal 4. Tidak bisa tidak bisa 1 hari, bisa tanggal 1, awal tanggal 1, akhir tanggal 1 tidak bisa. Tapi tulis tanggal 1 sampai tanggal 2. Tuh. Nah, berkas pendukung antara lain adalah flyer kejuaraan, flyer tuh atau surat undangan, surat tugas delegasi. Kalau misalnya teman-teman sudah mau lomba, bisa menghubungi PA-nya atau staf atau prodi untuk minta surat tugas. Nanti insya Allah akan dibuatkan tugas. Kalau misalnya teman-teman bisa langsung konsultasi dengan kemahasiswaannya untuk dibuat surat tugas, itu tidak apa-apa. Kemudian link publikasi, kalau misalnya tidak ada link publikasi, teman-teman bisa buat sendiri saja melalui website prodi atau Kompasiana bisa, atau kumparan. Ya, buat sendiri, nanti diupload di situ. Dokumen kegiatan, foto 3 sudut pandang dijadikan satu PDF, kemudian sertifikat penghargaan. Kemudian setelah itu, mahasiswa kalau jika berkelompok, maka anggotanya dipilih dulu nama, dan pastikan NIM-nya sama. Dosen pendamping, jika kejuaraan kompetisi ada dosen pendamping, jika tidak ada ya sudah tidak usah. Setelah itu baru kita simpan semua dokumen yang sudah sesuai. Jika semua dokumen-dokumen itu sudah sesuai, maka teman-teman klik tanda save, tanda memori. Oke, ini prestasi. Ini prodi, Pak. Hah? Prodi ini. Ini prodi, ini untuk prodi. Iya, Program studi, nggak usah. nggak usah. Udah. Ini untuk dosen mendamping. Oke. Oke. Nanti ini ada beberapa dokumen yang harus diinput. Ini saya contohkan di sini adalah Sespema. Kita klik sini Sespema, maka di sini kita isi dengan NIM, kemudian passwordnya, kemudian kita chapternya, kemudian login. Coba kita coba karena sistem per hari ini diinformasikan akan ada pemeliharaan, tapi nggak tahu, kita coba dulu ya. Nah, maka ketika teman-teman ini adalah tampilan Sespema yang belum diperbarui. Nanti yang diperbarui akan disinkronkan dengan KAK. KAK
nanti yang insya Allah akan disampaikan sama Pak Mutawali. Nah, di sini kita pilih beasiswa. Ketika teman-teman memiliki beasiswa, apakah itu beasiswanya jenisnya apa, kita pilih di sini. Kalau misalnya ada teman-teman disabilitas, bisa diklik di sini, Bidik Manis, UKT BRIN, Bank Syariah, Basnas, Yayasan Bapak Hasan, kartu KIP dan sebagainya. Banyak sekali di sini. Jadi teman-teman yang memiliki yang ada pemberian biaya perkuliahan dari lembaga lain, nanti mohon untuk mengisi. Seperti teman-teman KIP ini kan mengisi di sini nih. Terus ada teman-teman yang dapat bantuan dari UPZ ada di sini. Nanti tolong diisi ya. Kemudian nanti semesternya ada berapa, tahun berapa. Kalau semester tahun sekarang adalah ganjil 2024-2025 ini ada beberapa poin yang diajukan, misalnya kayak tadi KIP. Nah, misalnya LKK ya, LKK. Karena belum ada yang diisi ya. Oke, setelah itu kalau teman-teman memiliki kegiatan ilmiah kayak kemarin kita kan sudah mengikuti kegiatan ilmiah Bank DKI itu, Bank Seminar DKI, maka teman-teman mengajukan. Nah, apa yang wajib diisi? Yang wajib diisi adalah nama kegiatan, kategori kegiatan. Di sini ada kuliah umum, ada seminar, ada buku, ada workshop, ada pemakalan, ada jurnal. Nah, peserta ditulis peserta berapa. Kegiatan tadi tulis 2 hari. Misalnya di sini tanggal 1 selesai tanggal 2. Tidak bisa tanggal 1, tanggal 1. Penyelenggara siapa? Kalau misalnya universitas, fakultas, program atau hima. Kemudian dokumen-dokumen pendukung yang harus diisi adalah foto kegiatan. Ya, 1 sudah bisa, sertifikat, surat tugas, surat undangan, link berita. Kemudian kalau jika ada pendamping, pastikan teman-teman itu sesuai dengan NIDOS, misalnya Abdullah. Nah, di sini ada Abdullah, pastikan namanya sama dengan NIDOS-nya sama. Ya, namanya sama, NIDOS-nya sama. Jangan sampai nama dengan NIDOS-nya berbeda, maka akan sulit. Seperti ini, namanya katanya Abdullah, tapi teman-teman tulis Abdullah. Maka di sini ada NIDOS-nya berbeda, maka akan sulit nanti untuk melacak dosennya. Dosen di Unpam itu sekarang sudah kira-kira tanggal 3.000 lebih gitu. Jadi teman-teman dipastikan NIDOS dan nama dosennya sama. Ini untuk prestasi, untuk kegiatan ilmiah. Konseling kalau misalnya teman-teman memiliki permasalahan, baik itu pribadi, perkuliahan, atau keluarga, bahkan karir di kantor, teman-teman bisa mencari konsultasi, konseling. Nah, konseling di LKA melalui Sistema. Nah, jadi teman-teman nanti telepon, nanti di sini ada telepon konsul, nomor telepon, ajuan nomor telepon, kemudian status perkawinan, jenis konselingnya, tinggal diklik karir, keluarga, pribadi, atau sosial. Kalau sosial, tulis saja sosial. Kalau pribadi, klik pribadi. Kalau perkuliahan biasanya pribadi. Tanggal konseling, nanti bisa janjian sama konselornya, misalnya tanggal 15, jamnya jam konseling, nanti tinggal pilih jam 9. Jam 9 lewat 30, setengah 10. Nah, kemudian deskripsi permasalahan. Jadi teman-teman yang memiliki permasalahan, dituliskan saja deskripsinya permasalahan yang dialami oleh teman-teman. Nanti tulis saja. Nah, tulis permasalahannya, permasalahan perkuliahan, klik semua sampai rinci biar nanti akan dipelajari oleh konselor. Nah, teman-teman bisa memilih nama-nama konselor. Nah, ini konselor. Nah, nanti tinggal klik saja namanya. Berarti ketika milih jam 8.30 sampai 18, maka ini tinggal klik. Nah, tinggal klik, nanti tinggal janjian sama dosennya. Kemudian psikologi, sebelum masuk ke psikolog, teman-teman harus selesai semua. Ini ada berapa poin ini harus dijawab dengan jujur apa adanya. Ya, ketika sudah selesai baru di-save. Nanti ketika di-save, konselor itu akan menerima notif. Kemudian nanti teman-teman bisa konsultasi dengan konselor.
hal ini apabila perkuliahan atau permasalahan dialami sama teman-teman tidak teratasi di PA-nya, pembimbing akademik. Namun apabila sudah teratasi oleh dosen pembimbing akademik, tidak usah ke konseling. Jadi nanti alurnya ketika memiliki permasalahan, teman-teman ke PA-nya dulu, kemudian ke mahasiswaan, kemudian ke prodi, nanti prodi akan mengarahkan atau ke dekan atau ke LKA. Nanti seperti itu alurnya. Jangan sampai teman-teman langsung tiba-tiba konsultasi ke dekan, apalagi teman-teman konsultasi langsung ke rektor atau langsung ke kaprodi, jangan sampai itu. Itu salah prosedur. Itu pasti nanti tidak dilayani. Kemudian setelah itu teman-teman yang mahasiswa asing tidak ada mental kebangsaan tadi yang telah dijelaskan sama Pak Rifai tentang bela kebangsaan. Itu ketika kita mengikuti kegiatan bela kebangsaan, di sini ada beberapa poin yang teman-teman ikuti seperti pelatihan militer, pimpinan, norma etika. Nah ini nanti teman-teman ikut ini bisa nih. Kemudian yang pembimbing ikut LDKO bisa di sini. Kemudian tingkatnya tingkat nasional atau tingkat internasional, provinsi atau wilayah. Nah, apa saja yang harus dibutuhkan dokumen-dokumennya? Dokumen-dokumennya antara lain yaitu foto penyerahan sertifikat apresiasi, terus surat tugas, terus sertifikat apresiasi, surat undangan, dan link beritanya. Nanti ketika sudah diisi semua, teman-teman jangan lupa dosen pendamping atau kalau tidak usah, kemudian di save. Nah itu. Jadi teman-teman yang pernah mengikuti pelatihan kebangsaan, kemiliteran, pendidikan norma, etika, pembinaan, anti korupsi, narkoba, anti radikalisme, bullying dan sebagainya, teman-teman bisa mengisi. Silakan. Minta kebangsaan, prestasi tadi, rekognisi. Teman-teman yang memiliki buku atau jurnal, nanti teman-teman bisa mengupload di bagian rekognisi. Ajukannya dokumen yang harus dibutuhkan, jenis. Maaf, nggak ada gambarnya, Pak. Hah? Nggak ada gambarnya. Nggak ada gambarnya? Ya. Dari tadi nggak ada gambarnya? Tadi ada, ini Di-share dulu, Pak. Hah? Pak Abdul saya share. Saya nggak bisa share nggak, Pak? Nggak, dari tadi sistemnya belum ada. Tadi ada, Pak. Iya Pak, nggak ada gambarnya Pak, tolong Pak. Itu malah ada Putra. Tolong Pak, tolong yang bener Pak. Putra Siregar. Ini ada ini, udah ada belum? Udah ada belum? Belum, Pak. Putra jangan on cam, Putra. Tolong. Sebentar, gue cek dulu punya lu. Udah ada belum? Belum, Pak. Belum ada. Nah, udah ada, Pak. Jadi dari tadi belum ada timbul yang tentang sistema. Yang awal itu tadi ada, Pak. Tapi tadi barusan udah nggak ada. Tuh, Yang untuk yang konseling ada tadi. konseling belum ada, Pak. Kegiatan ilmunya juga belum ada. Belum. Ya ampun, kenapa diam aja? Dari awal, Pak, tadi penjelasan PPT doang tadi, Pak. Ya ampun. Aduh, kenapa diam aja? Oke. Untuk yang sistema tadi belum kerekam ya. Oke. Jadi teman-teman apabila memiliki rekognisi, kegiatan rekognisi, teman-teman bisa rekognisi ini apa saja. Nah, ini sudah kelihatan ya? Udah Pak, udah kelihatan Pak. Nah, teman-teman yang memiliki. Nge-lag dikit Pak. Hah? Nge-lag. Oke. Nah, jenis kegiatannya kita pilih di sini. Apabila teman-teman memiliki pendaftaran paten, hak cipta, juri pelatih internasional, ikut seminar, peserta hak cipta dan sebagainya. Jurnal internasional,
verifikasi, terus memiliki media massa, teman-teman bisa ngupload di bagian rekognisi. Nanti di sini ada poin-poinnya. Jika sistemnya sudah diperbarui, maka nanti di sini ada poin-poinnya. Nah, poinnya untuk sarjana, poin KAK-nya itu ada 100. Nanti teman-teman akan dijelaskan sama Pak Mutawali. Jadi tadi teman-teman ya harus harus apa ya? Tahu semua tentang sistema itu. Nah, ini kegiatan yang kemarin di DKI ya. Kegiatan di DKI kemarin jenis kegiatannya mana tadi? Nah, kemarin ikut seminar kuliah umum ya. Jadi isinya kuliah umum, kemudian nanti peserta jumlahnya berapa, kemudian tanggal berapa, penyelenggara siapa, dan dokumen-dokumennya. Foto kegiatan, sertifikat, surat tugas, surat undangan, semua diisi. Oke? Nanti baru disimpan di sini. Oke? Mungkin nanti kalau ada pertanyaan, nanti kita akan diskusi lebih lanjut karena ini hal ini sangat penting sekali. KAK ini adalah sistem baru yang mana untuk sarjana jenjang sarjana ini adalah harus memiliki 100 poin. Jika tidak memiliki 100 poin, maka akan diinstruksikan untuk minta surat SK rektor. Itu nanti teman-teman jangan sampai tidak sampai 100 poin. Siapa yang jadi sasarannya? Yang jadi sasarannya adalah mahasiswa angkatan 22, 22, 23, 24, dan seterusnya. Oke, ketika sudah mendapat KAK nilai itu, teman-teman tidak boleh yang namanya melanggar kode etik yang disampaikan sama Pak Rifai tadi. Nah, di sini ada beberapa poin yang harus teman-teman perhatikan. Jangan sampai teman-teman ini melanggar kode etik. Nah, ini ada beberapa kode etik yang harus teman-teman perhatikan. Nah, yang terutama yang sementara ini saya sering banyak menemukan berambut panjang atau gondrong bagi cowok. Nah, di sini tidak boleh untuk rambut gondrong ya. Terus kemudian nanti teman-teman tidak boleh merokok di area universitas ini. Kemudian teman-teman juga yang sangat fatal sekali tidak boleh mencemarkan nama baik alma mater. Oke. Oke, mungkin itu saja. Ini sementara nanti kalau misalnya ada hal-hal yang perlu didiskusikan. Kemudian nanti ketika bisa japri ke saya ya. Oke. Sekian dari saya. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak Toli. Siapa? Silakan lanjut. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, untuk materi terakhir mengenai KAK yang akan disampaikan oleh Bapak Dr. Mutawali SEIMM, kepadanya disilahkan. Ini mengenai KAK ya teman-teman, jadi mohon disimak. Ya, baik. Ini yang sangat penting sekali nih. Sudah nampak belum? Sudah, Pak. Ya, baik. Mohon izin ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jelas nggak? Jelas ya? Jelas, Pak. Baik, ini adalah regulasi baru ya yang diatur oleh rektor ya nomor 1 tahun 2024 ya, ini mulai berlaku di angkatan 2022 ya. Jadi semua kegiatan-kegiatan yang kalian lakukan di Unpam itu wajib di upload di sistem yang tadi sudah disampaikan sama Pak Abdullah ya. Jadi kalau misalkan kalian tidak mengupload ya, kalian tidak mencapai angka yang sudah ditetapkan ya, kalian harus ada sanksinya ya, akan ada beban yang harus kalian lakukan ya. Ini kita akan melihat di sini ya, isinya adalah about program, value program, roadmap, scope, target, last score, organizer, predikat, project, kalender, selektor, tabel penilaian, sistem KAK.
Oke, kita bisa lihat lagi ya. Buat program kakak, parameter yang digunakan untuk menilai dan menghargai keaktifan mahasiswa dalam kegiatan kemahasiswaan atau ekstrakurikuler, serta sebagai suatu bentuk implementasi tata laksana pengembangan karakter dan soft skills mahasiswa. Ya, jadi kalian kuliah di Unpam ini targetnya yang diharapkan oleh Unpam tidak hanya kuat di hard skill, tapi soft skillnya kalian harus kuat. Ya, jadi di hard skill itu kayak misalkan ada kemampuan bahasa, dapat gelar sarjana sertifikat, menggunakan software komputer, ya, dan seterusnya. Dan untuk soft skill-nya kalian harus kuat juga di bidang komunikasi, kerjasama, pemecahan masalah, adaptasi, berpikir kritis, pengaturan waktu, bekerja dalam tekanan, kreativitas, kolaborasi, organisasi. Ya, jadi memang kalau misalkan kalian nanti setelah lulus, kalau misalkan hanya memegang satu kemampuan saja, itu tidak akan mengalami permasalahan di kemudian hari. Ya, meskipun kalian sudah bekerja, tetapi kamu tidak mengembangkan soft skill dan hard skill kamu, ya kamu tidak akan berkembang. Ya, dalam artian kata ya kamu hanya stuck bekerja di satu tempat saja seperti itu. Jadi di program kakak ini ya kalian harus bisa mengembangkan di semua bidang sehingga apa ketika kalian lulus kamu sudah siap berkompetisi oleh semua pesaing-pesaing yang ada di perguruan tinggi yang lain seperti itu. Nah, di sini kita bisa melihat value of program KK, ya di sini ada visi misinya. Ya, visinya mendukung pembentukan karakter mahasiswa Universitas Pamulang, meningkatkan kemampuan soft skill yang menjadi tuntutan penting dalam kompetisi dunia kerja. Ya, jadi memang ya, jadi soft skill sangat dibutuhkan oleh dunia kerja saat ini. Ya, yang berikutnya misinya menjadi syarat untuk mengikuti sidang tugas skripsi, ya, mendapatkan beasiswa dan mengikuti seleksi mahasiswa berprestasi. Ya, jadi ini adalah target ketika kalian ingin mengikuti eh, skripsi atau kalian ingin mengikuti Wirausaha Merdeka atau mendapatkan beasiswa, ya wajib ada pengisian program ini seperti itu. Ya, jadi ini tuntutan yang harus kalian lakukan, yang harus kalian ikuti ya ketika kalian ada di wilayah Unpam seperti itu. Roadmap KK ini ya jadi di tahun 2024 sekarang ini adalah bagian dari launching programnya. Yang berikutnya ada membangun sistem KK, ya jadi ini adalah bagian dari yang harus kalian laporkan setiap ada kegiatan wajib kalian upload di yang sudah disampaikan ke sistem KK itu. Yang berikutnya sosialisasi program untuk angkatan 2022. Ya, ini adalah targetnya. Target 2025 adalah monitoring dan evaluasi program pengembangan sistem KK bekerjasama dengan Magister Informatika. Tetap ya tahun 2025 ini akan ada evaluasi dan melihat sejauh mana mahasiswa-mahasiswa di Excel ini ya, melakukan upload seperti itu. Nah, tahun 2026 adalah keberhasilan program dapat diukur karena angkatan 2022 sudah memasuki semester 8 seperti itu ya. Jadi ketika semester 8 ini adalah kondisi di mana kalian wajib memberikan laporan. Nanti akan ada predikat ya di situ ya. Nanti akan kita lihat seperti apa predikatnya. Ya, ketika kalian sudah mengupload semua bekas-bekas yang ada di sistem yang sudah disampaikan oleh Pak Abdullah. Nah, di sini ada skop kakak. Ya, di sini ada prinsipnya kegiatan kemahasiswaan atau ekstrakurikuler mahasiswa yang dimulai pada saat mahasiswa memulai kuliah di Unpam dengan mahasiswa dinyatakan siap untuk melaksanakan sidang tugas akhir ya. Seperti itu ya. Yang berikutnya sistem kakak pelaporan wajib dilengkapi dengan menyerahkan salinan atau mengunggah bukti capaian kegiatan di sistema.unpam.ac.id ya. Sudah dijelaskan sama ini ya sama Pak Abdullah tadi ya. Laporan kegiatan pelaporan kakak dilakukan dalam masa akademik tahun berjalan dan dilaporkan setiap semester ya. Jadi perlu ada laporan harian yang harus kalian tulis dan diberikan laporannya itu ketika nanti di akhir semester ya. Yang berikutnya penilaian, keaktifan dalam mendukung kerjasama perguruan tinggi, keaktifan dalam organisasi kemahasiswaan, keefektifan dalam kegiatan kemahasiswaan diselenggarakan oleh lembaga kemahasiswaan, keaktifan dalam organisasi di luar kampus ya. Jadi tuntutan dari Unpam kalian ini ya kalian kuliah tidak hanya sebatas kuliah, tetapi kalian kuliah harus aktif di luar kampus ya. Sehingga apa? Sehingga kompetensi yang kalian dapatkan ini tidak hanya melihat soft skill yang ada di
lingkungan kampus, tapi di luar kampus pun kalian ikut seminar, ikut kajian, ikut pelatihan, ikut katakanlah lomba-lomba, itu yang akan menjadi penilaian yang nantinya akan menjadi bukti kalian aktif dan berprestasi di eh, kampus maupun di luar kampus gitu ya. Seperti itu yang harus kalian laporkan ya di Sispoma ini. Nah, di sini targetnya adalah seluruh mahasiswa aktif jenjang S1, D3, dan D4. Ini strateginya ya, ini ya di sini ada nilainya ya. Kalau S1 itu nilainya 100 ya selama 4 tahun ya. Jadi kalian S1 ini wajib nilainya mencapai 100 ya. Strateginya mahasiswa yang tidak memenuhi nilai kumulatif yang dimaksud keputusan ini dapat mengikuti sidang skripsi dengan rekomendasi keputusan melalui rektor, melalui warek bidang kemahasiswaan. Ya, jadi kalau misalkan kalian nih ketika semester 6 tidak memenuhi nilai kumulatif, misalkan kamu ada permasalahan-permasalahan kayak misalkan terjadi pelanggaran-pelanggaran kode etik, ya kayak misalkan kamu ternyata ketahuan merokok ataupun kalian rambut gondrong atau tidak memakai katakanlah sepatu di dalam kelas ya atau memakai kaos oblong di dalam kelas itu akan kena kode etik yang nantinya kalian jika tidak mampu tidak memenuhi ya kalian harus eh, mengikuti melakukan minta rekomendasi dari Walet 3 seperti itu ya. Jadi agak ribet ketika kamu ingin melakukan sidang ya harus mengurus segala macam pemberkasan seperti itu. Ya ini yang ada di laporan kakak. Nah, di sini ada jenis pelanggaran ya. Pelanggarannya kalau misalkan di sini ringan nilainya 10 ya akan berkurang nilai KK-nya. Nah, sedang nilainya 15 dan berat nilainya 20 seperti itu ya. Jadi itu ya kalian harus bisa melihat kode etik yang ada di Unpam ya. Jadi tolong bagi teman-teman yang ada di SR ini ya khususnya yang semester atas ya janganlah ibarat kata nyeleneh di Unpam ya ataupun di wilayah kampus ya karena dosen-dosen akan melihat bagaimana kalian melakukan kerja di sana ataupun aktivitasnya ya kalau misalkan nanti ada katakanlah yang menjadi permasalahan itu akan dinilai sama dosen yang bersangkutan ya seperti itu. Nah, mahasiswa yang dinyatakan melanggar ya berdasarkan peraturan rektor ya nomor 31 ya 2020 tentang kode etik ya akan mendapatkan pengurangan nilai kumulatif yang sudah dikumpulkan ya. Jadi sekalipun kalian udah punya nilai nih prestasi kemahasiswaan kamu dinilai ternyata di situ ada pelanggaran kode etik dan ternyata nilai yang kamu sudah terkumpul kamu akan berkurang ya kamu harus mengumpulkan lagi seperti itu ya. Jadi jangan sampai lah istilah berkata masalah-masalah sepele kamu menjadi pengurangan nilai yang pada akhirnya kalian tidak bisa ikut ujian sidang seperti itu. Ya, nah di sini organisasi penyelenggaranya kita itu pertama dari kampus ya, dari fakultas dan program studi dan dari Hima dan UKM ya. Nah, ini adalah bentuk dari laporan ya, laporan yang kalian akan dapatkan ya, yang harus kalian buktikan ketika kalian akan mengajukan di ini ya di akhir semester ya. Di sini ya kita bisa lihat ya. Di sini ada kriteria, ada nama kalian, NIM kalian harus kalian nanti cantumkan, fakultas prodi itu biasanya langsung otomatis ya di semua. Nah, di sini ada program Tridharma perguruan tinggi pemakaran nasional ya. Di sini kalian harus aktif melakukan kegiatannya, menulis artikel nasional, ada organisasi kegiatan kemahasiswaan, ada organisasi ke kampus itu kalian harus isi nih. Nah, selama 1 semester ini ya. Ketika sudah diisi, nah kalau misalkan ternyata nanti di sini ada permasalahan nih, pelanggaran kode etik itu akan bermasalah. Ya, kayak misalkan pelanggaran ringan nih, ternyata dosen melihat nih di sini ada siswa yang merokok di kampus. Nah, nanti dari situ akan dicatat, nanti dosen yang bersangkutan akan mengupload dan mengurangi nilai kalian seperti itu. Sehingga yang tadinya harus kalian mencapai nilai 100 berkurang menjadi 100 itu. Ya, jadi tolong teman-teman semua harus bisa taatlah pada kode etik yang ada di Unpam seperti itu supaya sekolah-sekolah TKAK namanya ya transfer kegiatan akademik kemahasiswaan ini bisa aman ya sampai tahap kalian lulus sidang skripsi ya di sini ada penilaian dari
dosen PA-nya, ada mahasiswa yang bersangkutan, ya seperti itu. Dan ada juga pengatur dekan seperti itu ya. Jadi itu yang menjadi program barunya Unpam ya. Nah, di sini ya. Nah, di sini akan skornya yang bisa kalian lihat di sini ya akan dilihat unggul kalau misalkan kalian kode etiknya bagus nih, lebih dari 12 poin. Nah, kalau misalkan sangat baik itu nilainya 100 sampai 199, baik 50 sampai 99, kurang baik kurang dari 50 poin. Nah, ini yang menjadi kode etik yang nantinya kalian akan dapatkan ketika kalian sudah mengisi ya, seperti itu. Nah, strateginya predikat diberikan secara kuantitatif kepada mahasiswa yang telah memenuhi skor akhir KAK sesuai ketentuan dan akan dituliskan di TKAK seperti itu ya. Jadi seperti itu yang nantinya akan mendapatkan laporannya ya. Nah, ini adalah program proyek kalendernya ya, pertama di perumusan di bulan April ya. Nah, ini bulan Oktober kita monif implementasi programnya dan di bulan Novembernya kita akan sosialisasi seperti itu ya. Nah, seperti itu. Nah, ini untuk sistemnya ya tadi sudah dijelaskan sama Pak Abdul ya terkait masalah sistem bagaimana cara mengupload sistem ya seperti itu ya. Kalau misalkan nanti ada yang kurang jelas nanti bisa konsultasikan ke Pak Abdullah dan tim ya dari kemahasiswaan seperti itu. Mungkin itu ya yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Baik, terima kasih Bapak Mutawali. Untuk teman-teman, ada yang ingin didiskusikan atau dipertanyakan, dipersilahkan mengenai KAK dan kode etik serta sistema. Silakan ada yang mau ingin ditanyakan? Dipersilakan. Bisa diketik kalau misalkan malu untuk menanyakan. Untuk kakak-kakak semester 5 apa yang ada yang ingin ditanyakan? Atau Kakak Sofa mungkin mau nanya? Nanti aja Pak, saya ini aja Kakak pribadi. Sofa dulu sebagai host sekali. Ya, silakan. Kadila barangkali ingin tanya. Harum. Pak Sopa, aku izin bertanya. Boleh, silahkan. Mohon izin Bapak, saya izin bertanya mengenai skor KAK tadi, itu bisa dilihatnya mulai dari kapan ya Pak? Maksudnya dari pas awal kita isi sistemanya atau gimana? Terus kita lihat skornya itu di mana? Biar kita tahu apa sih kayak skor kita tuh udah nyampe atau belum gitu Pak. Nah, iya, Pak. Yang mengenai skor tadi, Pak. Izin jawab Kak siapa Kak Rum. Nanti sistem di Sispema. Jadi teman-teman setiap per semester itu mengupload, mendownload transkrip KAK. Jadi kalau di Unpam itu ada transkrip nilai. Nanti di Sispema itu ada transkrip KAK yang mana di download setiap semester. Nanti di situ ketahuan apabila sudah tercapai atau belumnya. Kalau misalnya sudah, nanti bisa tanda tangan dosen pembimbing akademik, kemudian nanti divalidasi, minta tanda tangan sama Kaprodi. Mungkin itu. Nah, kita sistemnya sedang ada perbaruan, ada pemeliharaan ini. Mungkin bisa diupload itu nanti 2024 akhir atau 2025 awal. Nah, ini sedang ada sosialisasi ke AK. Makanya teman-teman yang sekarang semester 5 harus siap-siap karena targetnya 100 poin. Maka 2 tahun lagi lulus atau 3 semester lagi lulus ya, teman-teman. 3, Pak. Insya Allah.
Nah, nanti diusahakan sebelum ujian proposal, nanti teman-teman harus mengumpulkan poin. Ya, jadi nanti teman-teman yang udah semester 5, kan nanti kan semester 7 itu sudah bisa ya. 5, 6, 7, kemungkinan bisa kali ya. 7, 8, weh. Jadi sarjana ekonomi syariah pertama kali di Unpam. Sopak. Oke, Masya mungkin itu Allah. saja Kak Arum. Ya Pak, terima Ya. kasih Pak. Berarti kita ngisinya nanti pas akhir ini Pak, akhir 2024. Ya, kemungkinan. Tapi kalau sudah ada dokumen-dokumennya, disimpan aja fisiknya. Nanti kan juga persyaratan untuk sertifikat seminar prodi itu kan 5 sampai 6 kalau nggak salah. Nanti ada info selanjutnya gitu. Jadi nanti disiapkan saja dokumen-dokumen itu. Apalagi teman-teman yang semester 5 ini kan sudah banyak yang punya buku tuh ya, yang sudah banyak punya artikel, sudah banyak memiliki jurnal, penelitian dan ikut PKM sama dosen-dosen. Nah, itu bisa menjadi modal awal teman-teman untuk ujian proposal. Jadi teman-teman nanti kalau misalnya apalagi yang semester 3, 4, nanti kalau diajak sama dosennya untuk PKM, itu jangan nolak, jangan nolak. Nah, itu untuk PKM itu sangat penting sekali. Itu Kak, Pak. Kalau misalnya teman-teman malu bertanya, bisa di chat di situ ya. Pak, ini Pak, ya terus, katanya Pak. oke. Pak, itu skor 100 poin harus per semester, bukan. 100 poin itu per 4 tahun. Jadi per semester itu berapa? Misalnya secara Hmm, 100 poin dibagi 8 semester, berapa itu? 4 tahun. 100 dibagi 25 Pak. 4 25. dibagi 8. Jadi 5 atau 7 Dibagi berapa gitu. 8. Nanti kira-kira berapa gitu. Ini angka minimum ya, 100 poin. Ya. Kalau yang enak semester 1 nih, masih banyak poinnya. Ya semester 5 ini yang masih harus mencari banyak poin gitu Kan ya. baru diadain sekarang, Kalau Pak. nanti tidak mendapat eh, iya senior ya. Oke, ada lain sebelum ditutup sama Kak Sopa Napica. Oh, Kak Dila. Bapak izin, Sopa Napica. Bapak izin itu yang slide tadi di share screen nanti di share gak di grup? Insya Allah nanti kemarin saya udah kirim di grup. Nanti insya Allah nanti saya akan kirim ulang lagi ya. Teman-teman bisa pelajari tentang KAK, tentang bela bank sistema gitu. Teman-teman mahasiswa, terutama pengurus SIMA, ini teman-teman harus tahu kemahasiswaan Prodi Ekonomi Syariah sekarang ini ada 3. Pak Abdullah yang paling ganteng, Pak Mutawali yang ganteng, ya Pak Rifai yang ganteng. Nah, gitu. Kemarin itu dosennya cantik-cantik semua, sekarang sudah ada yang ganteng-ganteng. Kayak gitu ya. Ya, Pak. Nanti jangan salah, dan nanti jangan salah apa ya, jangan salah posisi, jangan salah konsultasi. Masalah kemahasiswaan harus diselesaikan dengan dosen kemahasiswaan. Oke, nanti lain waktu akan saya mengadakan rapat bersama atau Zoom bersama pengurus SIMA untuk memperkenalkan kegiatan-kegiatan selanjutnya. Oke? Ya, Pak. Udah, mungkin Pak ya, apa ada yang ingin ditanyakan lagi teman-teman? Kayaknya udah semua deh Pak, udah paham. Ini satu ya, teman-teman yang biasa memakai kaos oblong, kemudian rambut gondrong, mohon dijadikan perhatikan ya, menjadi perhatian teman-teman sekalian. Kalau ketemu dengan saya ya boleh kalau ketemu saya ya gampang dah itu mah. Nanti takutnya teman-teman ketemu sama dosen kemahasiswaan prodi lain. Nanti ya
yang disita KTM-nya sama dosen prodi lain, kasihan kan gitu. Kemudian teman-teman yang cewek yang pakai bajunya ketat-ketat juga harus diperhatikan, jangan sampai bajunya terlalu ketat. Oke? Mungkin kalau sudah tidak ada, kita tutup. Sopa, saya mau nanggapin duit soalnya nih. Baik, susunan acara telah selesai dilaksanakan dengan baik. Mungkin acara selanjutnya yakni penutup atau doa. Mari kita tutup acara ini dengan mengucap hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Saya Sopa Nafisa selaku pembawa acara. Apabila ada salah kata mohon dimaafkan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam warahmatullahi Ya, wabarakatuh. Terima kasih teman-teman. semua. Ya, Oke, sangat Kak sama. Sopa.